Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islamitinda. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan yang dijawab sama guru kita nih pastinya sekarang nih. Langsung aja ya, Ustaz Zalulung ya. Ustaz Zalulung ya. Iya. Maaf kepreset, nyambung. Yang pertanyaan tadi nih sebelum iklan, silakan Ustaz Zalulung. Gado-gado dimakan Bang Mamat emang bodo amat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah pagi-pagi berkah kita ceria begini. Nah bagaimana ketika memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anaknya meninggal dunia, kemudian ayahnya nih nggak bisa nih, nyolatinnya gimana nih? Nah kemudian ada ustadznya, gurunya dipanggil, bagaimana? Boleh nggak? Silahkan, boleh. Karena innamal ilmu bita'alum, ilmu didapat dengan cara belajar. Ayahnya nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, silakan tanya kepada yang memang lebih paham. Bagaimana ini Ustadz? Silakan pimpin. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Ketika memang kita tidak mengetahui, maka silakan kepada gurunya atau ustadznya. Memang kematian ini kita semua pasti akan merasakannya. Dan ketika ada yang wafat, ini merupakan hal yang harus disegerakan, diurus. Baik itu dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, dan juga menguburkannya. Makanya kan ulama mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Tapi tergesa-gesa yang memang dianjurkan dalam Islam ini, tergesa-gesa ketika punya utang, tergesa-gesa ketika memang ke Belanda beli jarum, ya. Kira-kira nih anaknya udah ada yang nyetrum, maka segera dinikahkan. Jangan sampai dia, mohon maaf, pacaran atau gimana gitu ya. Kemudian juga tergesa-gesa bertaubat, dan termasuk tergesa-gesa pula disegerakan untuk mengurus jenazah. Jangan sampai ketika ayahnya tidak tahu, tidak paham, kemudian dia bagaimana? Maka silahkan mempersilahkan untuk ustadznya atau gurunya. Dan dari hal ini sama-sama kita mengetahui bahwa pentingnya dalam menuntut ilmu. Makanya sekarang banyak nih ya yang memang mengadakan workshop atau pelatihan untuk mengurus jenazah ya, mulai dari ketika memandikannya, kemudian juga mengkafaninya tuh ada tuh, menyolatinya, bahkan sampai menguburkannya. Nah inilah pentingnya ketika pihak keluarga pun juga tahu, sama-sama kita semuanya menuntut ilmu. Yang kedua, sabar. Karena kita pasti semuanya akan meninggalkan atau ditinggalkan. Ini kisah Ummu Sulaim yang memang Masya Allah luar biasa kesabarannya. Ketika anaknya wafat, kemudian suaminya datang dan diperlakukan seperti biasa, dilayaninya. Ya, tapi ketika ditanya, mungkin kalau panggilannya ayang beb, honey bunny sweetie baby kan gitu ya. Gimana kalau misalnya Allah menitipkan sesuatu, kemudian mengambilnya lagi, apakah kita pantas untuk marah? Kemudian apa yang dikatakan? Oh tidak, karena memang itu milik Allah. Sama seperti halnya Allah ya, yang memiliki anak kita kemudian mengambilnya. Kemudian bagaimana? Gitu kan? Karena memang anak kita sudah meninggal dunia. Diadukan kepada Rasulullah hal ini. Tapi Masya Allah, apa jawaban Rasulullah? Ini merupakan penghapus dosa. Dan juga Masya Allah, kesabarannya Ummu Sulaim yang luar biasa. Ya Insya Allah mudah-mudahan kita pun juga lebih berpikir bagaimana kita menuntut ilmu, kemudian juga bersabar, dan senantiasa mempersiapkan bekal kematian. Makanya banyak sekali hal-hal yang memang harus kita pikirkan. Ini kita wafat di mana, dalam keadaan apa. Nah kita coba mulai dari sekarang. Karena Insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Buah naga di Cisaat, semoga bermanfaat. Masya Allah. Tapi kita juga jadi tetangga nih nggak boleh nyinyir. Kadang-kadang tuh orang tuh mungkin minta ustadz yang sholat itu karena kan ustadz juga lebih paham, doanya mungkin lebih panjang. Bukannya dia nggak mau atau dia nggak bisa. Daripada dia nggak bisa ruku. Nah, belum tentu ya. Iya, Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustadz, samarkan nama saya. Sudah, Alhamdulillah. Orang tua saya baru aja meninggal akibat kecelakaan. Saya beserta kakak dan adik masih belum bisa ikhlas menerima. Tapi katanya nggak boleh terlalu diratapi kematian. Itu bagaimana solusinya ya Ustadz? Karena kami masih sangat berduka. Nah ini karena memang karena kematian yang mendadak orang tuanya, apalagi karena kecelakaan. Ini dari anak-anaknya ini masih belum bisa menerima atau belum ikhlas nih ditinggal orang tua. Ini bagaimana nih harusnya nih Ustadz Bani? Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan orang tua yang meninggal itu Allah hapuskan segala salah dan hilangnya, ditempatkan tempat yang terbaik insya Allah.
Dulu saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban itu ketika meninggal putra tercintanya Ibrahim, beliau menangis sampai kemudian Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasul, hatta anta, engkau juga menangis ya Rasul? Kata Rasul SAW, iya, al-qalbu yahzan wal ain tadma. Qalbu ini ada perasaan sedih ketika ditinggal orang tercinta, orang yang kita sayangi, apalagi meninggal yang mohon maaf secara mendadak tiba-tiba. Berat untuk merelakan itu, berat untuk menerima kenyataan itu. Mata, dia punya air mata dan dia akan keluar. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita tahan. Maka boleh menangis, boleh bersedih. Ya, yang penting kata Rasulullah SAW, wala naqul ma yughdibu rabbana. Yang penting jangan sampai keluar kata-kata, ucapan yang membuat Allah murka. Itu yang penting. Jangan sampai, kenapa ya Allah? Kami nggak ikhlas, kami nggak reda, tolong ya Allah. Ah, itu nggak boleh. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala atau dia berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi selama itu kesedihan larut dalam mungkin berduka, tapi selama tidak mengeluarkan kata-kata yang menolak takdir Allah, tidak berbuat perbuatan maksiat, nggak apa-apa. Yang penting tetap iringi dengan ketakwaan, kebaikan. Insya Allah kita anak-anaknya, kalau kita melakukan amal soleh, kebaikan ini selain kita dapat pahala, akan jadi kiriman paket untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Maka daripada kita larut dalam kesedihan, lebih baik perbanyak amal soleh, kebaikan, infak, sedekah, apalagi kurban bentar lagi. Mudah-mudahan pahala juga sampai ke sana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Nah, waktunya sekarang buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Habib Muhammad Syahab. Tafadhol, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok Bani Israel. Mereka bergrup atau rombongan datang ke makbarah. Apa keinginan mereka ini? Mereka ingin bagaimana tahu rasanya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, sallau wa da'au. Mereka salat di situ, mereka berdoa, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah keluarkan salah satu jenazah dari tempat kuburan tersebut. Jenazah ini bertanya kepada orang Bani Israel, hai orang-orang Bani Israel, apa yang kalian inginkan dari aku sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan membangkitkan aku? Maka orang-orang Bani Israel ini menjawab, mereka mengatakan, hai fulan, tolong beritahukan kepada kami bagaimana rasanya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia, orang jenazah tersebut, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, laqad muttu khamsina sanatan, aku ini sudah meninggal dunia 50 tahun, tapi sampai sekarang belum pernah hilang rasa sakitnya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang hidup ini perlu banyak berpikir apa yang kita persiapkan nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita serahkan, apa pahala kita, apa amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kematian itu pasti, maka jangan remehkan yang namanya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam manisnya ibadah, dalam manisnya zikir kepadamu ya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulmu, ingatkan kami selalu, kami ini akan meninggal dunia. Kami akan bertemu kepada Engkau ya Allah. Maka jadikan kami semua kaum muslimin dan muslimat menikmatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah
Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.